bahwa tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain Allah. Dalam keadaan apapun kita, dimanapun saja kita berada, tempat mengadu kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk-makhluk Allah. Tempat mengadu kita, tempat kita meminta, tempat kita merintih dan berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala pada ayat seterusnya dari surah Al-Baqarah, sambungan ayat sebelumnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lah qala a'lam
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah tuan-tuan serta para hadirin sekalian, ayat (259) dari surah Al-Baqarah ini. Sebelumnya ada dijelaskan bahwa tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi taghut, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi pemimpin kita hadirin sekalian, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi iman kepada Allah ini, dia akan membuka atau terbukanya akal kita. Itulah iman kepada Allah, terbukanya akal kita. Iman kepada Allah ini membawa seorang hamba itu tunduk kepada syariat ilahi dan peraturan-peraturannya. Iman kepada Allah akan melahirkan ukhuwah Islamiyah, dan iman kepada Allah menjadikan sebuah masyarakat itu masyarakat yang Islami. Jadi pemimpin kita adalah Allah, dan iman kepada Allah itu akan melahirkan hal-hal yang demikian. Akan ada perbedaan masyarakat Islami dan masyarakat yang bukan Islami. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita masuk di sebuah perkampungan atau kota, bahkan apabila kita masuk ke sebuah restoran makan, akan dapat dirasakan oleh batin kita, ini masyarakat Islam atau bukan Islam. Batin pun dapat merasakan itu. Dan pemimpin kita akan bukanlah taghut. Di ayat sebelum disebutkan ada taghut. Taghut itu pemimpin juga, tapi pemimpin yang bukan berdasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taghut. Sama ada dia raja, pemimpin apa saja, bahkan dukun. Ini termasuk kategori kalimat dalam taghut itu, yaitu pemimpin yang bukan berdasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa mereka kepada gelap gulita. Sedangkan Allah membawa kita kepada terang cahaya. Dan kita sudah contohkan tentang pemimpin taghut ini adalah diceritakan pada sebelumnya tentang Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan dan diwajibkan kepada masyarakatnya untuk mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Namrud. Bahkan Ibrahim alaihissalam dikalahkan. Ibrahim itu benar, Ibrahim tidak salah, tapi dia disalahkan, dikalahkan. Kenapa? Karena Ibrahim tidak berkuasa. Yang salah itu adalah Namrud, tapi dibenarkan karena dia berkuasa. Tidakkah kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke majlis Fir'aun laknatullah dengan bangsawan-bangsawannya, yang pada saat itu Nabi Musa berpakaian apa adanya. Mungkin dalam bahasa Arabnya itu khumul, pakaian yang serba sederhana. Di hadapan Fir'aun laknatullah yang bertahtakan emas singgasananya, didampingi oleh dayang-dayangnya dan para menterinya yang begitu mewah pakaiannya, hadirlah Nabi Musa alaihissalam membawa kebenaran. Bahkan pada saat itu Nabi Musa diisukan, difitnah. Beliau itu adalah penyihir. Ditambah lagi masyarakat percaya dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi ingatlah kita, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cepat mengakui iman kepada Rasul-Rasul itu adalah orang-orang dari kalangan bawah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dzar Ghifari? Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir? Semuanya itu adalah orang-orang kampung belaka. Tapi orang kampung inilah hadirin sekalian cepat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu tidak dipandang dari pangkatnya, hartanya, rupanya dan lain-lainnya.
dia masuk menyeruak ke dalam hati sanubari seorang hamba itu. Nabi Musa pun dikalahkan. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak berkuasa. Yang berkuasa itu Fir'aun laknatullah. Dia punya segalanya. Fir'aun, dia berkuasa dan punya segalanya. Inilah pemimpin taghut, membawa manusia kepada kegelapan. Apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun laknatullah atau tidak dimiliki oleh Fir'aun laknatullah itu, semuanya dimilikinya oleh Fir'aun, sehingga dia berkuasa dan berleluasa untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam, sehingga masyarakat tergoda, terbuai dengan fitnah-fitnah itu, yang pada akhirnya Nabi Musa keluar dari negerinya sendiri. Itu hadirin dan hadirat sekalian, di zaman Raja Namrud itu, Namrud biasa menghidangkan makanan dan minuman yang lezat-lezat. Jadi orang-orang itu datang ke istana Raja Namrud. Itu sebelum mereka makan, itu ditanya Namrud dulu dalam satu riwayat. Sebelum sampai ke jamuan itu, orang-orang yang datang ke kerajaan ditanya oleh Namrud, siapa Tuhanmu? Tuhan kami adalah yang maha mulia Namrud. Dipersilakan makan. Itu tepat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa Tuhan? Itulah terjadi dialog antara Ibrahim dan Namrud. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan langit bumi, yang menghidupkan dan mematikan. Itulah Allah. Itulah Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Namrud berkuasa, bahwa Namrud boleh juga menghidupkan dan mematikan. Aku juga Raja Ibrahim, aku boleh menghidupkan dan aku juga boleh mematikan. Dihukumnya orang mati. Tapi Namrud tidak berpikir bahwa dia itu sedang berhadapan dengan siapa. Dia tidak ingat sedang berhadapan dengan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau boleh menghidupkan dan mematikan, Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Coba engkau terbitkan di barat, tenggelamkan di timur. Namrud tidak boleh berkata apa-apa. Fabuhita, bukan sakata, fabuhita, terdiam 1000 bahasa. Namrud itu kalah. Tapi yang nampak kalah itu Ibrahim, karena Ibrahim tidak berkuasa. Adakah Ibrahim disuruh makan? Tidak. Ibrahim keluar istana dalam keadaan lapar, tuan-tuan sekalian. Lapar. Makanya dalam salah satu wasiat Syekh Abdul Wahab Rokan itu, berhati-hatilah kita bergaul dengan raja-raja, dengan pemimpin-pemimpin. Berhati-hati. Takut kita kalau terlalu sering kita diberi uang, keluh lidah kita untuk menyatakan kebenaran itu. Berat lidah kita untuk menyatakan kebenaran kepada orang yang telah banyak berikan harta kepada kita. Nabi Ibrahim biar lapar, biar haus, dahaga, beliau keluar dari istana. Engkau keluar tidak boleh makan, tidak apa-apa. Walaupun Nabi Ibrahim dikalahkan hadirin sekalian, tetapi ada satu message, satu pesan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang beliau tinggalkan kepada anak cucunya sampai kepada kita sekarang, bahwa tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain Allah. Dalam keadaan apapun kita, dimanapun saja kita berada, tempat mengadu kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk-makhluk Allah. Tempat mengadu kita, tempat kita meminta, tempat kita merintih dan berdoa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah senantiasa akan berikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Itu contoh. Bagaimana cara yang lain Allah berikan petunjuk kepada hamba-hambanya itu? Mengakui bahwa tentang kehebatan Allah,
Maka itulah ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah atau firman Allah, au kalladzi marra ala qaryah. Allah sudah ceritakan tentang Tawud, Allah ceritakan tentang Namrud, contoh dari Tawud itu, dan Allah contohkan yang lain, kata Allah, au kalladzi marra ala qaryah, atau seperti seorang yang telah melalui di sebuah negeri ala qaryah, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana negeri itu runtuh bangunan-bangunannya. Memang di ayat ini tidak diceritakan siapa yang marra itu, tapi dalam sejarah ceritakan inilah Uzair, itulah dia Nabi Uzair, yang kata orang Yahudi itu anak Allah, Uzair bin Allah. Jadi dalam keyakinan orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah, Uzair bin Allah. Jadi marra sini yang berjalan ini, yang melalui ini, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi sejarawan mengatakan, menulis bahwa yang berjalan itu di sebuah negeri yang runtuh bangunannya adalah namanya Uzair. Jadi hadirin sekalian, qala, berkata hamba tadi Uzair, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Uzair ni dia berkata ketika dia sudah melihat hancurnya bangunan tadi, runtuh bangunan itu, mungkin sudah lama bangunan itu runtuh, sehingga berkata dalam hatinya, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan setelah matinya. Bagaimana Allah menghidupkan setelah matinya. Begitu hancurnya negeri tadi, runtuh bangunan-bangunannya, tidak diceritakan berapa tahun lamanya runtuh bangunan itu, tapi dia berkata dalam hatinya bagaimana Allah menghidupkan sesudah matinya. Fa'amatahu Allah, maka Allah matikan beliau ni, mi'ata amin, 100 tahun, mati 100 tahun, semua ba'asah, kemudian Allah bangkitkan lagi. Jadi Allah matikan Nabi Uzair ni, kemudian Allah bangkitkan. Lama itu 100 tahun. Itu boleh jadi 3 atau 4 generasi. Pergantian generasi itu 3 atau 4 dalam 100 tahun itu. Berganti ayah, anak, cucu, cicit, itu dalam 100 tahun. 3 atau 4 pergantian. Qala kam labis, ditanya kepadanya. Ya, Allah bertanya, sebagian mengatakan malaikat bertanya, sudah berapa lama engkau berdiam di sini? Labista. Uzair menjawab, hamba tadi menjawab, qala labistu yauman au ba'dha yaum. Aku tinggal di sini, aku berdiam di sini 1 hari atau setengah hari saja. Padahal Allah matikan Uzair ini selama 100 tahun, mi'ata am. Qala bal labista. Allah berkata kepada Uzair, bahkan engkau sudah berdiam di sini mi'ata amin, 100 tahun. Fanzur ila ta'ami, engkau lihatlah makananmu. Jadi ketika berjalan itu melalui kampung itu, negeri itu, Uzair membawa makan minuman dia dengan keledainya. Setelah memberi minum keledainya tadi, fanzur ila ta'ami, lihatlah kepada makananmu, wa syarabik, dan minumanmu, lam yatasannah, tidak berubah sedikit pun. Jadi makanan dan minuman yang dibawa oleh Nabi Uzair itu selama 100 tahun tidak berubah sedikit pun. Wanzur ila himari, dan lihat pula kepada himari, kepada keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, untuk kami jadikan engkau ayat tanda bagi manusia. Jadi hadirin dan sekalian, ketika dilihat keledainya,
itu keledai itu sudah mati, tulang-tulangnya sudah berserakan di tempat matinya keledai tadi, tidak jauh dengan Nabi Uzair tadi, selama 100 tahun tentunya. Wanzur ilal izam kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Dan lihatlah hadirin sekalian, dan itu juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulang yang berserakan tadi menyatu kembali dan dilihat oleh Uzair. Bagaimana tulang yang sudah berserakan itu disatukan Allah, dibangkitkan Allah, summa naksuha lahma, dibalut dengan daging, menjadilah keledai kembali setelah mati 100 tahun lamanya. Ini contoh tidak mustahil dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberitakan dalam satu majalah di Mesir, ada orang tidur 15 tahun lamanya. 15 tahun. Inilah pemimpin kita Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyanalah, ketika sudah jelas baginya, qala, hamba tadi pun berkata atau Uzair, a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mudah bagi Allah ini. Kalau kita melihat kematian itu bukan, kalau dari tasawufnya itu bukan mati, itulah awal kehidupan. Kalau badan kita sudah hancur lebur, ditanam badan kita kelak nih, ketika Allah matikan kita, Allah wafatkan kita, ditanamlah kita di tanah, di bawah tanah nih, tempat orang berpijak nih, mati kita. Setelah sekian tahun lamanya bersatu padulah badan kita nih, hidung kita, badan kita, tulang kita, semua anggota badan kita bersatu padu dengan tanah, sudah bercampur dengan tanah. Bahkan hadirin dan hadirat sekalian, setelah sekian lama kita dikubur dalam tanah itu, boleh jadi badan-badan kita yang sudah bercampur tadi bersatu dengan tanah dijadikan orang batu bata. Kita tidak tahu badan kita dalam batu bata itu ada kadar badan kita. Maka diambillah batu bata tadi, dengan batu itu didirikanlah bangunan-bangunan, didirikan tiang-tiang rumah dan lain-lainnya. Di dalam itu ada badan kita. Ketika roh kita mendapatkan nikmat, maka badan kita yang sudah bercampur dengan batu bata tadi akan merasakan nikmat itu. Yang di tiang tadi ini akan merasakan nikmat itu. Dan apabila kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ruh kita nih, maka badan-badan kita yang sudah bersatu padu dengan tanah, dengan batu bata dan lain-lainnya merasakan seperti dirasakan oleh ruh kita tadi. Jadi Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah kali bagi Allah. Maka pada ayat berikutnya hadirin sekalian, berfirman Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini, perlihatkanlah kepadaku kaifa, bagaimana engkau tuhil mauta, menghidupkan orang mati. Ya. Ini permintaan Nabi Ibrahim, wajar, Khalilullah. Jangan coba-coba kita minta pada Allah begini. Ya. Apa pangkat kita? Tak ada pangkat kita nak minta seperti ini. Sembahyang kadang tinggal, kadang tidak. Subuh asik kodoan aja. Itu dia. Subuh asik kodoan minta seperti ini, tak sesuai dia. Nabi Ibrahim Khalilullah meminta permintaan seperti ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuhanku,
perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak percaya, tidak yakin kepada aku Tuhanmu ini? Begitu kata Allah, berdialog hamba dan Tuhannya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan ya Allah, bukan demikian, akan tetapi supaya tenang hatiku ini. Supaya tenang hatiku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Surhunna ini dia, hadirin sekalian, ada 2 makna. Yang pertama adalah jinakkanlah burung tadi kepadamu, jinakkan. So, kalau jinakkan dia, dilatih dia, jinaklah burung tadi. Yang kedua, fasurhunna ilaika, ini sobek dia. Burung tadi sobek, cincang-cincang dia, dibolah-bolah dia menjadi banyak bagian. Ambil burung tadi satu persatu, dicincang dia. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, ke-4 ekor burung itu dicincang halus oleh Nabi Ibrahim, disatukan, digaul ya. Digaul. Ya, digaul. Jadi bersatulah 4 ekor burung tadi. Kemudian kata Allah, summa ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a. Maka ambillah burung yang sudah engkau cincang tadi, ya, engkau haluskan tadi, sudah digaul tadi, ambil 4 bagian. Jadi bersatu 4 burung tadi. Tak tahu kita burung yang mana dia. Sudah apa digaul tadi, dia tidak tentu lagi, hadirin sekalian. Maka ambillah setiap bagian itu dan letakkan di 4 gunung. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian serulah, panggillah burung-burung itu. Tak disebutkan bagaimana cara Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu, tapi diserulah, dipanggil burung-burung. Ya'tinaka sa'ya. Ketika diseru burung itu, datanglah dengan cepat, dengan segera. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itu beberapa contoh ya, kita contohkan tentang Raja Namrud. Itu pemimpin-pemimpin taghut. Ya, banyak para ulama-ulama zaman dahulu dihukum, dibunuh, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Mereka itu dipenjara bertahun-tahun. Kenapa? Hanya menyuarakan kebenaran. Mereka tidak takut menyuarakan mana yang benar, mana yang batil. Itulah dituntut dari setiap kita, hadirin dan hadirat sekalian. Dituntut kepada kita semuanya. Yang benar katakanlah yang benar, yang batil katakanlah yang batil. Walaupun kita kalahkan, dikalahkan tidak apa, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, hadirin dan hadirat sekalian, Allah berfirman, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta-harta mereka itu di jalan Allah, kamasali habbah, seperti satu habbah biji. Seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Yang satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dan tiap-tiap tangkai itu, hadirin sekalian, mi'atu habbah, ada 100 biji. Itu dia. Kita nafkahkan harta kita, hadirin sekalian, di jalan Allah ini
Kata Allah seperti habbah. Habbah itu biji itu. Biji itu kita tanam, tumbuh dia. Satu biji itu akan melahirkan, menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. 1000-nya kita. Ya. Begini hadirin sekalian, ada orang bersedekah 1 juta. Ada orang bersedekah 1000, 1000 lah. Ya, 1000. Ya. Boleh jadi yang 1000 itu lebih tinggi nilainya. Diukur dengan kadar harta si hamba tadi. Kalau yang bersedekah 1 juta, ya, untuk pembangunan dan lain-lainnya, dia seorang yang sangat kaya raya. Tapi ada orang miskin yang sangat papa miskinnya, dia bersedekah juga 1000. Dia nilainya berbeda, walaupun sedikit mungkin tinggi nilainya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan demikian seperti orang yang menanam 1 biji tadi, dia menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada mi'atu habbah, 100 biji. Makanya hadirin dan hadir sekalian, pengalaman kami, tamu-tamu yang datang, kadang-kadang dia kehabisan duit. Jauh dia, habis duit. Tak sangkanya dah. Datang silam habis duit. Jadi dia ada hajat lagi, macam mana caranya? Boleh tuan tunggu, kata dia lah. Kami nak ke apa? Ke Tanjung Pura dulu. Oleh sebab itu ada berapa kali kasus ini, kesian saya. Tak apa-apa, kami dahulukan, saya bilang. Kami dahulukan. Maka sekali 2 kali akhirnya saya punya inisiatif, saya buatlah apa itu? Apa namanya, bank mandiri, ATM. Itu sebetulnya itu. Ya, itu sebetulnya itu. Jadi orang tidak payah lagi ke Tanjung Pura, ya kan? Cukup di bawah, perlu duit berapa, ATM-nya sudah ada di silam ni, untuk memudahkan orang. Apalagi hall ni, nak kelangkat hari kedua naik apa, naik becak. Becak mungkin tak boleh masuk lagi nanti. Iya, becak mungkin tak boleh masuk lagi nanti. Kenapa? Macet jalan. Jangankan motor, uang tu boleh jalan. Jadi masa yang sama, hadirin dan hadirat sekalian, barang siapa yang ingin misalnya ingin bayar bil ini, listrik, air dan lain-lainnya, itulah sambil berinfak walau 1.000 untuk pembangunan bus dalam masa yang akan datang. Itu dia. Saya berikan peluang, kita berikan jalan untuk memudahkan dan berinfak. 1.000 itu contohnya, dia akan menjadikan 1.000 itu, dia akan melahirkan pahala yang hebat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala pada sambungan ayat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia, ayat ini bukan saja 1 biji dia menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu dia melahirkan 100 biji, tapi Allah lipat gandakan lagi dia. Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Dan kita tidak tahu berapa kali Allah akan lipat gandakan pahala-pahala itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Inilah dia hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini dapat berikan faedah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran bahawa pemimpin kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, tetaplah Allah itu tempat kita bergantung, bukan tagut. Tagut ni siapa aja dia? Termasuk dukun tu juga. Dukun, bukan uskun. Jangan lupa, uskun tu ustaz dukun. Ya, ini dukun. Uskun lain lagi dia. Uskun tu ustaz dukun. Siapapun pemimpin yang bukan berdasar kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tagut namanya. Ya, bukanlah itu pemimpin kita. Pemimpin kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat terakhir dijelaskan tentang infak, ya, yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, berapa saja nilainya Allah akan lipat gandakan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa
menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha kepada kita, Allah limpahkan rezeki kepada kita, Allah sehatkan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.